Halo, Assalamualaikum Sobat Belajar. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya, Miss Uli Zahara Harahap. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia untuk kelas 12 semester genap. Materinya adalah tentang membaca non-sastra, yakni kata istilah, kata atau istilah, dan informasi tersurat. Nah, kata konsep dari keduanya adalah kita memahami tentang teks. Ya, di dalam teks, kita biasanya menemukan yang namanya paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf pastinya merupakan sesuatu yang tersusun berdasarkan kumpulan kalimat. Di dalam satu paragraf memiliki satu topik pembicaraan. Dengan kata lain, memiliki satu ide pokok pikiran. Nah, masuk unsur yang kedua. Setelah kita mengetahui apa itu paragraf, lalu paragraf itu merupakan kumpulan kalimat yang mana kalimat itu merupakan kumpulan kata. Nah, di dalam satu paragraf memiliki minimal 4 kalimat, yang mana terbagi menjadi dua jenis kalimat, kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, susunan dari kalimat tersebut yang merupakan kumpulan dari kata-kata. Nah, kata-kata yang tersusun dalam kalimat juga memiliki variasi yang berbeda-beda. Ada kata-kata yang baku, ada pula kata-kata yang tidak baku. Selain kata, dia juga mengandung istilah paragraf ini. Nah, istilah itu mengandung pada bidang tertentu. Nah, kata dan istilah memiliki yang keempat, anakku sekalian, yakni makna. Di dalam sebuah kata ataupun istilah terkandung makna. Makna itu artinya sebuah arti, ya. Kata lainnya arti. Maknanya bisa mengandung konsep, proses, keadaan, ataupun sifat dari suatu bidang tertentu. Misalkan bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan dalam memahami teks? Nah, sebelum kita memahami teks, ternyata kita harus tahu dulu biasanya kesalahan-kesalahan yang muncul yang dilakukan oleh para siswa seputar hal ini. Ada 4 diagnosis kesalahan yang biasanya terjadi. Yang pertama adalah kurang memahami kata kunci. Ya, kata kunci ini bisa diartikan sebagai ide pokok, bisa diartikan sebagai permasalahan yang disajikan oleh penulis. Tidak paham siswa biasanya. Ini teks berbicara tentang masalah apa. Yang kedua, biasanya kurang memahami arti kata yang ditanyakan. Itu jelas, karena biasanya untuk memberikan arti yang valid terhadap sebuah kata, kita perlu membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, yang ketiga, kita terkadang terkecoh ya dengan pilihan jawaban yang sedikit memiliki arti yang sama, memiliki arti yang mirip. Yang keempat, kurang mengaitkan pilihan jawaban dengan konteks dalam kalimat. Ya, konteks kalimat di dalam teks maksud saya. Nah, untuk mengatasi 4 masalah ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah 1, perbanyaklah membaca. Dengan kita banyak membaca, tentu kita akan banyak memiliki kosakata. Tentu kita akan banyak mengerti jenis-jenis kata yang ada. Yang kedua, setelah banyak membaca, banyaklah membahas soal. Dengan banyak membahas soal, kita akan mampu menganalisis. Tingkat kekritisan kita akan meningkat. Ya, khususnya dalam pemaknaan kata atau istilah. Yang ketiga, bacalah paragraf dengan seksama. Selain dibaca, harus dipahami. Ya, karena dengan kita memahami teks, maka kita bisa menjawab soal dengan benar. Yang keempat, lihatlah satu persatu jawabannya.
memang penulis soal memberikan pilihan jawaban yang hampir-hampir mirip. Mengapa demikian? Karena memang dalam soal bahasa Indonesia yang diuji adalah kekritisan seseorang. Nah, oleh karena itu kita harus melihat satu persatu, lalu kita melihat manakah yang tepat untuk dipadukan ke dalam teks. Yang kelima, kemudian kita analisis apakah pilihan jawaban kita itu sesuai dengan konteks kalimat secara keseluruhan. Nah, kalau kelimanya ini sudah dilaksanakan, mudah-mudahan anak didikku sekalian bisa menjawab soal bahasa Indonesia dengan tepat dan benar. Nah, kita masuk ke soal. Pertanyaan dari teks di sini adalah yang bercetak tebal, kata konservasi. Konservasi dalam hal ini harus kita kaitkan dengan permasalahan di dalam teks. Yaitu apa? Dalam kalimat yang pertama sudah tertera. Mengenal jalak putih dan habitat merupakan langkah awal untuk menyebarkan semangat konservasi kepada masyarakat. Sudah ada kata kunci di sini, yaitu mengenal jalak putih dan habitat. Subjeknya sudah diketahui, ya. Ternyata kita juga harus paham, selain subjeknya seperti apa, jalak putih dan habitat, ini akan diapakan si jalak putih dan habitatnya. Nah, masuk kita ke kalimat kedua. Edukasi bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam pelestarian jalak putih. Nah, ada kata pelestarian di sini. Nah, tentu di sini sudah mulai ada titik terang untuk mengartikan kata konservasi, karena kita ketahui yang namanya pelestarian itu berarti ada hubungannya dengan perlindungan suatu objek. Ya, agar supaya bisa dilindungi berarti harus ada dipelihara. Nah, berarti jawabannya apa? Antara A, B, C, D, dan E? Iya, tepat sekali. Jawabannya adalah D, pemeliharaan dan perlindungan populasi jalak putih. Ya, karena pilihan jawaban D lebih banyak mengandung arti yang mendekati dengan kata konservasi. Banyak mengandung arti yang mendekati maksud dan tujuan dari teks tersebut. Ya, paham kan ya? Insya Allah. Yuk, mari masuk kita ke materi yang berikutnya, yaitu materi informasi tersurat. Dalam informasi tersurat, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tentang fakta. Fakta itu berarti sesuatu yang sudah terjadi. Karena dia sudah terjadi, berarti bisa dibuktikan keabsahannya, kebenarannya. Nah, ciri-cirinya juga adalah dia mengandung data dan bersifat objektif. Nah, lawannya fakta adalah opini. Nah, pendapat seseorang ahli. Dan yang ketiga adalah jawaban dalam teks yang berlandaskan atau mengandung adiksimba. Nah, adiksimba itu adalah singkatan dari apa, di mana, kemana, maksud saya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa hubungannya dengan masalah atau peristiwa? Di mana hubungannya dengan nama suatu lokasi terjadinya peristiwa? Kapan merupakan hubungannya tentang waktu peristiwa terjadi? Siapa hubungannya dengan yang melaksanakan ataupun yang menjadi pihak yang dituju dalam peristiwa? Mengapa berarti hubungannya tentang alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Bagaimana hubungannya dengan cara peristiwa itu bisa terjadi. Paham ya? Ingat, adiksimba. Ya, mari kita ke soal. Nah, di dalam soal, pertanyaannya adalah ingat, dalam bahasa Indonesia, peserta didik harus pertama kali membaca pertanyaannya, soalnya.
Baru langkah yang kedua, membaca teksnya. Ya, seperti itu. Kalimat fakta yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, nah kita ditanya tentang fakta. Fakta itu tadi sudah kita bahas bahwa hal yang sudah terjadi, hal yang dapat dibuktikan, hal yang bersifat objektif. Nah, ya, hal yang mengandung data. Mana itu? Iya. Lihat kalimat pertama. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2019 mencapai 5,02%. Kalimat pertama itu jelas menandakan fakta. Karena apa? Karena yang pertama, dia sudah terjadi. Terindikasi dengan kata melaporkan. Ya. Ciri-ciri yang kedua dia fakta adalah dia mengandung data, yaitu ada angka kuartal 3 pada tahun 2019 dan mengandung data yang kedua 5,02% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, itu sudah sangat jelas, ya. Kalau kalimat kedua, mari kita baca. Angka ini berbeda tipis. Nah, kita berhenti sampai di sini. Ada kata tipis, itu menandakan sebuah kata sifat yang mana kurang memiliki indikator penilaian yang valid. Ya, kita tidak bisa mengukur tipis itu secara valid. Pasti nanti bersifat subjektif. Setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda. Masuk kalimat ketiga. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dodi Budi Waluyo, mengatakan. Nah, kalimat ketiga ada kata mengatakan, berarti ada seorang berpendapat, ada seseorang yang berbicara. Ya, itu sudah jelas bukan fakta. Nah, kalimat yang keempat, pertumbuhan ekonomi terjadi hampir. Ada kata hampir di sini. Ini juga tidak memberikan kevalitan dalam sebuah kejadian. Ya, ini masih mengandung sebuah bukan fakta. Yang kelima, kalimat kelima, perlambatan ekonomi tidak bisa dihindari. Ya, ini juga masih berupa sebuah pendapat, ya, bukan sebuah fakta, karena tidak memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan keberadaan fakta. Kalimat terakhir, dia mengatakan, nah sampai di sini saja kita sudah tahu bahwa ini adalah bukan fakta, karena ada dia mengatakan. Jadi jawabannya adalah E, ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2019 mencapai 5,02%. Ada di kalimat pertama faktanya. Nah, berarti ini sudah jelas. Ya. Sekarang soal yang berikutnya, bertanya tentang opini. Kalimat yang menandakan opini, tadi sudah kita bedah teksnya. Kebetulan ini saya menyajikan teksnya sama dengan teks yang ada di pertanyaan yang pertama tentang fakta. Nah, kita sudah tahu kalimat pertama tadi mengandung fakta, berarti bukan jawabannya. Kalimat kedua tadi terindikasi tidak fakta, berarti opini. Angka ini berbeda tipis dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2019 yang mencapai 5,05%. Kalimat ketiga tadi juga terindikasi bahwa dia adalah pendapat. Pendapat dari siapa? Ya, betul. Dari seorang Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dodi Budi Waluyo. Nah, kalimat ketiga, opini. Kalimat 4, perlambatan ekonomi terjadi hampir di seluruh negara. Ya, ini bisa dikatakan pendapat, tetapi juga karena ini sudah terjadi, nah, bahwa perlambatan ekonomi itu terjadi di seluruh negara, juga ada sedikit mengandung fakta. Ya, tercederai hanya karena ada kata hampir. Karena hampir ini sedikit tidak memiliki perhitungan yang valid. Berapa jumlah negara yang mengalami perlambatan ekonomi, ini menjadi bias, tidak tahu kita. Jadi ini setengah-setengah ibaratnya. Setengah mengandung fakta, setengah mengandung opini. Nah,
Yuk, mana pilihan jawabannya? Anak-anakku? Iya, kita pilih C ya. Nah, kalau yang A tadi mengandung fakta, kalau yang B setengah-setengah antara fakta, antara opini. Untuk yang C, ya murni dia mengandung opini. Karena ada narasumber ataupun seseorang yang berbicara atas suatu masalah. Ya. Nah, yang terakhir adalah tentang pernyataan yang sesuai, kita berlandaskan dengan adik Simba. Nah, adik Simba itu berarti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau ditanya tentang pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf, berarti kita harus yakin bahwa jawaban ataupun kalimat yang ada di pilihan antara A sampai E itu ada secara tersurat di dalam teks. Tersurat itu berarti tertulis di dalam teks. Secara langsung disampaikan oleh penulis teks. Ya. Nah, yang mana itu? Nah, kalau kita ke A, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2019 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada 2019. Coba saya tanya, apakah di dalam teks itu disampaikan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3? Ayo? Iya, tidak ya, anak-anakku. Di dalam teks tidak disampaikan kuartal 1, 2, dan 3. Hanya menyampaikan kuartal 2 dan kuartal 3. Sedangkan pilihan jawabannya yang A tadi ada kata tertinggi. Kalau kita memberikan imbuhan ter, yang artinya paling, artinya kita harus tahu urutan yang pertama mana, kedua mana, ketiga mana. Nah, di sini kan tidak lengkap datanya, hanya kuartal 2 dan kuartal 3. Sehingga kita tidak bisa memilih A sebagai pilihan jawaban, karena data tidak lengkap disajikan di dalam teks. Kalimat kedua, B, pilihan jawaban yang ke B. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2019 yang rendah disebabkan krisis yang menimpa negara-negara maju. Saya bertanya coba, apakah di dalam teks ada pembahasan tentang jenis-jenis negara, baik itu negara maju, negara berkembang, atau negara miskin? Bagaimana? Iya, tidak disampaikan di dalam teks. Di dalam teks hanya menyampaikan tentang bahwa ada negara-negara yang mengalami perlambatan ekonomi, termasuk Indonesia. Nah, jadi yang B juga tidak sesuai dengan teks. Yang C, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2019 tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi negara lain di dunia. Nah, ada kata tidak sebanding anak-anakku. Di dalam teks tidak ada memberikan perbandingan antara negara satu dengan negara yang lain. Ya, dia hanya memaparkan data, dia hanya memaparkan peristiwa bahwa ada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi hampir di seluruh negara. Ya, jadi tidak ada perbandingan di sana. Jadi bukan C. Yang D, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2019 berbeda tipis dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya. Nah, ini ada termaktub di kalimat nomor 2. Ya. Angka ini berbeda tipis. Mari kita lihat. Di dalam teks kalimat kedua, angka ini berbeda tipis dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2019 yang mencapai 5,05%. Yang mana di kuartal 3 turun menjadi 5,02%. Artinya ada perbedaan tipis 0,3%. Ya. Yang D bisa kita jadikan pegangan jawaban. Coba kita yang ke E. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2019 merupakan pertumbuhan ekonomi terendah Indonesia pada 2019. Nah, ini juga sama seperti pilihan jawaban yang A, tertinggi dan terendah. Saya ingatkan tadi bahwa
teksnya tidak memberikan data secara lengkap. Hanya menyampaikan kuartal 2 dan kuartal 3. Sedangkan kuartal 1 tidak diberikan informasi berapa persen yang dicapai oleh Indonesia. Sehingga E bukan menjadi pilihan jawabannya. Nah, pilihan jawabannya tadi adalah iya, delta. Nah, bagaimana? Tidak sulit bukan? Saya harap anak-anakku semua bisa mengerjakan soal bahasa Indonesia, khususnya tentang memaknai kata istilah dan informasi tersurat di dalam teks. Ya, sampai ketemu kembali dengan saya, Miss Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.